Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihin, NIM 21488110084 yang bertema 3 materi 2 dalam rangka memenuhi tugas bahasa Indonesia. Dalam hal ini Bapak Sakrim MPD selaku dosen pengampu. Materi yang akan saya sampaikan kali ini ialah wujud benda dan sifatnya. Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat dikelompokkan menjadi 3 wujud zat, yaitu 1. Zat padat. Sifat benda padat antara lain: A. Benda padat tidak berubah jika dipindahkan, seperti tas, penggaris, buku, pena, lemari merupakan benda padat. Benda-benda tersebut jika dipindahkan tidak akan mengalami suatu perubahan. Ini salah satu atau sifat dari benda padat. Jika dipindahkan, benda padat tidak akan mengalami perubahan warna, ukuran, dan bentuknya. Yang ke B, benda padat memiliki berat, seperti tas, penggaris, buku, pena, lemari merupakan benda padat. Apa yang kamu rasakan saat kamu berangkat sekolah dan di dalam tas yang kamu bawa itu terdapat buku, pensil, penggaris, dan pena? Tentu akan terasa berat karena benda-benda itu memiliki massa. Ketika kita membandingkan massa kapas dengan lemari, sudah tentu lemari lebih berat dibandingkan dengan kapas. Yang ke C, benda padat dapat dirubah bentuknya. Pernahkah kalian membuat pensil menjadi runcing ketika ingin menulis? Tentu saja pernah. Dan perhatikan bentuk dari pensil itu pasti lebih pendek dan ujungnya yang sebelumnya tumpul menjadi runcing. Ini juga merupakan salah satu sifat dari benda padat, yaitu benda padat dapat diubah bentuknya. Kedua, zat cair. Bentuk zat cair selalu berubah-ubah, namun volumenya selalu tetap. Hal ini disebabkan oleh gaya tarik-menarik antar partikel zat cair tersebut kurang kuat. Contoh dari zat cair misalnya air, susu, dan minyak. Air putih mula-mula berada di dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Ketika dituangkan ke dalam gelas, maka bentuk dari air putih tersebut sekarang menjadi seperti gelas. Sifat dari zat cair antara lain: pertama, bentuknya tidak tetap dapat berubah mengikuti wadahnya. Kedua, permukaannya selalu datar. Ketiga, dapat mengalir, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Yang keempat, volumenya tetap. Yang kelima, meresap melalui celah-celah kecil. Kapilaritas adalah naik atau turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa kapiler. Keenam, menekan ke segala arah. Dan yang ketiga, zat gas. Benda gas adalah benda yang tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan. Benda gas biasanya tidak berubah atau tidak berwarna. Ada yang berbau dan ada yang tidak berbau. Itulah kenapa ketika ibu kalian sedang memasak di dapur, bau masakannya dapat tercium sampai ke kamar tidur tempat kalian berada. Misalnya, ya karena asap yang dihasilkan dari masakan itu tersusun dari partikel-partikel yang senantiasa bergerak dari dapur hingga sampailah ke kamar tidur. Hal ini juga sama terjadi ketika botol pengharum ruangan dibuka atau disemprotkan, sehingga harumnya dapat memenuhi seluruh ruangan. Ketika kita sedang menyedot sirup, udara yang berada di dalam sedotan akan berkurang. Hal ini menyebabkan tekanan udara di dalam sirup turun, sedangkan udara di luar sedotan akan menaik. Air akan berjalan ke atas mengikuti sedotan itu. Bentuk benda gas tidak tetap karena mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya dan menekan ke segala arah. Hal ini terbukti saat kita berada di dekat balon yang terbuka. Kita dapat merasakan hembusan udara keluar dari mulut balon. Contoh benda-benda gas antara lain oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Balon atau ban yang bocor akan kehilangan benda gas yang ada di dalamnya. Oleh karenanya,
balon dan ban tersebut menjadi lebih ringan daripada balon dan ban yang di dalamnya masih terdapat gas. Bentuk dan volume gas selalu berubah karena gaya tarik-menarik antara partikel gas sangat lemah. Hal ini menyebabkan gas memiliki sifat yang pertama, memiliki berat. Yang kedua, bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Yang ketiga, menempati ruang. Yang keempat, memiliki tekanan. Yang kelima, partikelnya bergerak bebas ke segala arah atau acak. Dan yang keenam, dapat memuai dan menyusut. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan 1. Sebutkan 2 sifat benda padat di sekitar kita. 2. Sebutkan apa saja sifat zat gas. 3. Sebutkan apa saja sifat zat padat. 4. Sebutkan apa saja sifat zat cair. 5. Sebutkan macam-macam bentuk dan volume zat gas. Selamat mengerjakan.